Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita semua. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu ini dia Lenovo ThinkPad E15 Gen 6, dimana laptop ini dibeli di toko offline dengan harga 17,2 juta rupiah. Nah, harga ini bisa berbeda-beda ya, tergantung penjualnya ngasih harga. Oke, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yaitu unitnya, dan kemudian yang kedua mendapatkan charger. Dia chargernya ini sudah Type C, kemudian mempunyai daya 65 watt. Nah, ini dia, jadi support dengan namanya rapid charge. Dan yang selanjutnya teman-teman akan mendapatkan ini dia buku manual dan tentunya kartu garansi, dimana garansinya adalah 3 tahun karena level premier. Oke, nice, good job. Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan juga sebuah tas, namun tasnya ini tas jinjing kayak gini, bukan backpack ya. Ya, itu tuh ya apa yang didapatkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk unitnya teman-teman. Nah, untuk materialnya ini di bagian atas, alas cover bagian atas terbuat dari aluminium sehingga sering membekas sidik jari tangan bagi teman-teman yang berkeringat, dan warnanya ini adalah warna black. Dan di bagian bawah ini dia juga terbuat dari covernya bagian bawah aluminium, dan beratnya ini adalah 1,4 kg untuk laptop ini, dengan baterainya 47 watt hour, dimana diklaim oleh Mobil Mac 25 bisa kuat sampai 11 jam. Nah, itu versi Mobil Mac 25 ya. Dan tidak lupa untuk di bagian belakang ini alas ke bawah terdapat speaker stereo 2x2 watt Dolby Atmos audio by Harman. Nah, di sini dia. Nah, dari sini kita tahu covernya seperti ini dan bagian bawahnya seperti ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat bagian portnya teman-teman ya, alias I/O nya. Untuk port di sebelah kiri, yang pertama ada USB Type C, dimana sudah support untuk power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. kemudian ada Thunderbolt 4, kemudian ada lagi USB Type A dimana sudah always on, kemudian ada HDMI, dan kemudian headphone jack dimana sudah combo 3,5 mili. Sedangkan port di sebelah kanan ada USB Type A dimana ini sudah support dengan 5 GB, kemudian ada Ethernet HDMI 5 gigabit. Nah, setelah melihat port-portnya, kita lihat dulu untuk laptopnya. Dengan membukanya, laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan, jadi harus pakai dua tangan. Nah, seperti ini. Dan di bagian tombol on off-nya di sini ada fingerprintnya. Nah, di sini kita lihat bahwa keyboardnya chiclet full size, versi tentunya Lenovo ThinkPad, dan mempunyai backlight warna putih. Dan di sini ada 6 row, spill resistant dan multimedia FN key, serta ada hotkey-nya untuk lebih memudahkan teman-teman dalam hal aksesnya. Dan tidak lupa untuk touchpad-nya adalah buttonless smiler, dimana sudah support namanya Windows Precision Touchpad. Nah, bagus. Nah, di sini backlight-nya warna putih ini mempunyai 2 tingkat kecerahan. Nah, seperti ini. Dan tidak lupa ada tombol AI yaitu Microsoft Copilot, supaya teman-teman memudahkan dalam hal pekerjaan AI seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Salah satu nilai plus dari laptop ini adalah ada tombol khusus AI-nya pakai Microsoft Copilot. Oke, nice, good job. Dan di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Dan untuk selanjutnya di bagian layarnya ini adalah 14 in dengan resolusinya WUSGA, dan
mempunyai kecepatan 60 Hz dan panelnya sendiri adalah IPS, dimana mempunyai tingkat kecerahan 300 nit dengan 45% NTSC, dan layar ini bisa dibuat tegak lurus. Nah, seperti ini teman-teman, bisa buat tegak lurus. Bagus, nice, good job. Dan hal ini bisa teman-teman memanfaatkannya. Dan di bagian atas, di bagian layar terdapat webcam, yaitu 1080p dengan privasi shutter. Jadi teman-teman akan lebih privasi dalam hal keamanan, dan didukung dengan dual mic array, smart noise cancelling. Nah, bagus, sehingga teman-teman bisa jelas ketika berkonferensi video call tanpa berisik. Dan tidak lupa ada IR kamera for Windows Hello. Nah, itulah layarnya teman-teman, cukuplah lumayan. Dan untuk selanjutnya kita ke komen-komenannya melalui screen recording ya teman-teman. Ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows 11 di tab ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya melalui klik kanan Task Manager. Kita lihat dulu ke performance. Nah, ini dia CPU nya, memakai Intel Core Ultra 5 125U, mempunyai speed dasarnya 1,3 GHz, dimana sudah 12 core dengan 14 thread, dengan total disknya sangatlah gede, yaitu 23 MB alias 23 MB. Jadi semakin bagus, besar disknya ini akan semakin kencang. Nah, dari 12 core ini terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, yaitu ada dual core untuk performance core dengan maksimal turbonya adalah 4,3 GHz, sedangkan untuk event core-nya terdiri dari 8 core, dimana mempunyai turbonya maksimalnya adalah 3,6 GHz, sedangkan untuk dua core lagi ada untuk low power efficient core, dimana mempunyai turbo boostnya adalah 2,1 GHz. Nah, dari hal ini cukuplah bagus ya, karena ada pembagian pekerjaan supaya untuk hemat daya. Dan TDP-nya ini adalah 15 watt, jadi hemat daya banget, karena versi U ini ya, ultra low ya sebenarnya, mantap, bagus. Dan untuk memorinya ini dia 16 GB DDR5 5600 single channel, ini dia. Jadi teman-teman masih bisa menambahkan lagi RAM di laptop ini, dimana maksimalnya adalah 64 GB, karena bisa tambah lagi 32 dan 32 GB lagi. Jadi bisa maksimal teman-teman ya di laptop ini. Nice, good job. Dan untuk SSD nya ini dia dari Samsung, dan kapasitasnya 500 GB, dan teman-teman bisa masih menambahkan lagi menjadi dual storage ya teman-teman. Jadi bagus sekali. Dan saya tadi sempat tes kecepatannya melalui Crystal Smart, ini dia hasilnya. Kecepatan read mencapai 6000 MB/s, kemudian kecepatan write-nya adalah 4700 MB/s. Lumayan kencang ya teman-teman, karena udah Gen 4. Nah, bagus sekali. Jadi teman-teman kalau seandainya masih kurang puas atau kurang storage-nya, teman-teman bisa menambahkan lagi SSD di laptop ini karena support dengan dual storage, jadi bagus. Dan untuk WiFi nya ini dia sudah WiFi 6, bagus, dengan Bluetooth 5.3. Sedangkan untuk GPU nya yaitu memakai Intel Graphic, dimana untuk grafik dynamic frekuensinya adalah 1,8 GHz, dimana sudah pakai X-Core nya 4 dan support dengan ray tracing. Nah, di GPU ini tidak support dengan namanya Intel Arc ya teman-teman. Dan tidak lupa ini dia NPU nya, Neural Processing Unit, dimana digunakan untuk AI yang dinamakan Intel AI Boost. Nah, jadi dengan processing ini maka akan mempercepat produktivitas teman-teman kita ketika memakai artificial intelligence. Jadi memang ditujukan untuk itu dari NPU ini, jadi bagus. Tidak lupa bahwa laptop ini ada namanya fitur Lenovo Vintage. Nah, fitur ini digunakan untuk melihat namanya salah satunya garansi, dan tidak lupa ada juga fitur-fitur yang lain. Nah, ini dia untuk warantinya 3 tahun, dimana sudah Premier. Nah, jadi bagus, teman-teman tidak perlu ragu lagi atau was-was dengan warantinya. Oke, nice, good job. Kemudian untuk fitur yang lainnya kita lihat dulu di Crystal, di hardware info teman-teman. Nah, ini dia lebih
lengkapnya di sini. Nah, ini dia prosesor Intel Core Ultra 5. Ini dia untuk RAM-nya single channel. Nah, kemudian ini dia grafiknya, masih Intel grafik karena RAM-nya masih single channel, dan ini dia NPU-nya, dan ini dia SSD-nya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu di sensornya untuk sensor suhunya. Nah, ini dia teman-teman, maksimalnya di ini dia 67 derajat, average-nya 56, dan sekarang 56, dan minimumnya 53. Nah, lumayan masih adem karena emang masih belum kegiatan yang kelas berat, masih standar aja. Oke, nice, good job. Baiklah, untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Sedangkan untuk pilihan upgrade-nya, yang pertama adalah RAM, dimana setiap RAM-nya bisa ditambahkan per slotnya adalah 32 GB, dimana bisa maksimal adalah 64 GB, DDR5 5600. Kemudian pilihan yang kedua adalah bisa dual storage SSD, yaitu bisa tambahkan 2280, maksimalnya 1 TB Gen 4. Nah, teman-teman gimana setelah melihat dari komponen laptop ini? Cukuplah menarik. Nah, selama impresi saya mendapatkan ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini. Nah, yang saya dapatkan yang pertama dalam hal keunggulan adalah tersedianya dual storage SSD NVMe Gen 4. Jika teman-teman kurang untuk storage-nya bisa tambah lagi menjadi dual storage. Kemudian yang kedua, performa yang bagus dengan Intel Ultra 5 125U 12 core dengan support artificial intelligence dengan Windows Copilot PC dengan adanya shortcut di keyboardnya, karena di dalamnya ada integrated NPU ya, dimana ini sangatlah bagus untuk menunjang kreativitas teman-teman dalam hal AI. Kemudian yang ketiga, layar bisa dibuat tegak lurus 180 derajat dan kameranya bisa 1080p 16:9 30 fps. Yang keempat, RAM sudah 16 GB sehingga teman-teman tidak perlu repot lagi untuk upgrade RAM, walaupun sudah tersedia slot yang kosong untuk ditambahkan lagi RAM jika teman-teman kurang untuk kapasitas RAM-nya. Dan yang kelima, sudah include Windows 11 Pro dan garansinya 3 tahun Premier. Kemudian yang ke-6, sudah memiliki sertifikasi MIL STD 810H Military Test, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi jika dibawa kemana-mana untuk mobilitas. Dan tidak lupa support dengan rapid charge, dimana bisa ngecas 80% dalam waktu 1 jam, tentunya dengan chargernya 65 watt. Nah, itu dia teman-teman keunggulannya yang saya dapatkan dari laptop ini. Dan tidak lupa untuk kekurangannya yang saya dapatkan adalah satu, layarnya belum 100% sRGB, jadi kalau untuk ngedit masih kurang pas. Kemudian yang kedua, tidak adanya catheter. Kemudian yang ketiga, tidak adanya Microsoft Office. Nah, ini bisa bagus dan tidak, karena biasanya untuk perusahaan itu sudah punya lisensi sendiri untuk Microsoft Office-nya. Nah, itu dia teman-teman kekurangan yang saya lihat di laptop ini. Nah, kesimpulannya yang saya dapatkan dari Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 ini adalah cocok untuk pertama kegiatan office atau mengetik atau browsing-browsing dalam aktivitas keseharian sebagai karyawan atau pelajar yang ingin tampil beda. Memang segmentasi ThinkPad ini adalah untuk enterprise dan produktivitas serta ketahanan laptop. Itulah yang menjadi ciri khas ThinkPad. Kemudian yang kedua, cocok untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, serta gaming ringan dengan grafik setting low, karena grafiknya adalah grafik Intel HD saja. Tidak lupa desain ringan dan edit ringan masih oke ya, seperti Canva, Corel, Adobe Photoshop, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, cocoknya untuk kegiatan produktivitas AI, dimana sudah tertanam NPU
sehingga akan membuat makin cepat dalam proses optimalisasi fitur AI. Nah, seperti itu teman-teman untuk Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 cocoknya kegiatan produktivitas karena sudah ada namanya NPU untuk support AI. Nah, itulah teman-teman. Oke, itu aja impresi dari laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 6. Jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.